kawan modern. Selamat datang di podcast Dongeng Modern. Bareng gue Andrea. Dan gue Izar. Di Kamis malam. Episode ke-7. Gak kerasa banget ya, ternyata kita udah sampai di episode ke-7. Berarti udah 7 minggu. Kita berdua nemenin lo semua yang ngedengar podcast ini. So gue mau ngucapin thank you banget buat lo semua yang udah stay tune dari episode pertama sampai episode 7. Karena ini kita membuat podcastnya butuh effort yang sangat-sangat luar biasa ya Andre. Bener banget Sar. Oke, sekarang kita kedatangan narasumber yang menurut gue ceritanya bakalan epic sih. Kenapa bisa lu kenapa bisa beranggapan ceritanya bakalan epic gitu Andre? Ya karena tadi gue sempat dengar garis besar dia cerita. Itu ceritanya kayaknya bakalan bikin merinding. Dan sangat merinding sih. Iya betul. Oke, bisa langsung kita invite ya. Oke, bisa langsung kita invite di dalam podcast kita. Mungkin biar dia sendiri yang memperkenalkan dirinya dan langsung cerita, oke Andre? Halo semuanya, nama gue Gaung. Gue di sini mau bercerita tentang pengalaman gue dan teman-teman gue yang hampir mati ketika gue liburan di salah satu pantai di kota M di Jawa Timur. Oke, gue langsung mulai cerita. Mungkin gue membawakan cerita ini gak akan terlalu yang creepy-creepy banget. Karena pada dasarnya ceritanya memang sudah creepy. Kejadian ini berawal di rencana liburan kita. Waktu itu gue masih kuliah di tahun 2016. Kita berdelapan mau masuk skripsi ceritanya waktu itu. Dan ketika itu gue dan teman-teman gue kayak, aduh, kalau kita skripsi, kalau nggak liburan dulu nggak afdol nih, nggak seru nih. Yaudah yuk kita liburan short trip 1 hari 2 malam. Kebalik ya, 2 hari 1 malam. Mohon maaf teman-teman. 2 hari 1 malam di pantai. Gue sebenarnya cukup anti pribadi ya. Gue pribadi cukup anti untuk main-main ke pantai. Karena di keluarga gue, di budaya di keluarga gue tuh, gue tidak diperbolehkan untuk main-main di pantai bagian selatan. Kenapa? Karena menurut sejarah di keluarga gue dulu, kalau misalkan kalian yang ngedengerin ini ada yang orang Jawa, pasti paham sama silsilah keluarga keturunan di Jawa tuh. Canggah gue itu di atasnya buyut, masih di atasnya lagi gitulah. Pernah semacam kayak jatuh di laut, terus ditolong sama hiu. Dan di keluarga gue tuh kayak setelah kejadian itu ada pantangan untuk bermain-main di pantai, terutama di bagian selatan. Kalau misalkan main-mainnya tuh di bagian yang masih pasir kayak begitu nggak apa-apa, tapi jangan sampai main-main yang ke lu ngelewatin laut kayak gitu itu. Dan yang kedua, di keluarga gue dilarang banget makan daging hiu. Nah, gue sebagai keturunan keberapa gue lupa juga. Intinya gue udah keturunan yang tidak lagi 100% percaya dengan hal itu. Gue nggak kayak mengabaikan larangan-larangan dalam tanda kutip itu. Jadi gue ya udahlah bodo amat lah. Masa ya gak boleh main ke pantai sih, gak asik banget hidup gue gitu kan. Dan pada malam itu kita berangkat jam 9 malam. Karena kita mau ke pantainya tuh pagi-pagi banget. Jadi kita harus berangkat malam, jam 9 malam kita semua udah packing. Di orang 8 itu ada gue dan pacar gue. Mungkin gue bisa ceritain dulu 2016 dia belum jadi pacar gue. Cuman ya kita masih dekat lah, berusaha PDKT lah. Berat kata gitu. Dan kita berangkat jam 9 malam. Perjalanan waktu itu sebenarnya biasa aja. Gak ada yang mistis atau gak ada yang terlalu menakutkan di sepanjang perjalanan sampai kita masuk di wilayah kota M di Jawa Timur itu. Jadi di wilayah ini, di kota ini, kalau udah mendekati pantai itu jalanan udah naik turun, kanan kiri udah jurang, gitu.
Dan karena memang kita sampai di jalanan kota M itu udah cukup malam, jam 11 sekitar jam 12-an. Teman-teman gue pada tidur. Tinggal gue dan supir yang bangun. Posisi gue tuh ada di tengah bagian kiri, gue inget banget. Pacar gue ada di tengah, di kanannya teman gue. Mungkin ya ini suatu hal yang normal ya. Ketika dalam perjalanan lu capek, pacar gue udah tidur. Cuman posisinya gue sama pacar gue tuh pegangan tangan. Bener-bener pegangan tangan, aduh kalau di ibarat kata tuh kayak, duh bucin banget gue dulu gitu kan. Pegangan tangan. Di sepanjang perjalanan gue ngerasa gak enak. Mulai ngerasa gak enak nih. Gue sampai kayak, ada apa sih? Kok gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ngomong ke gue, lepasin. Tapi gue nggak pernah menggubris itu, kayak apaan sih ini? Kan ya mas, itu sesuatu hal yang wajar gitu loh, yang gue lakuin kalau gue mau pegangan tangan atau apapun kan. Cuman ada sesuatu dalam diri gue, dalam batin gue yang bilang lepasin. Tapi gue nggak menghiraukan itu, gue nggak lepasin sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya semua pada tidur, tinggal gue dan teman gue itu tadi. Ada yang aneh. Gue kan selalu bawa satu tasbih. Tasbih ini tuh kayak semacam pegangan. Bukan pegangan juga ya, gue gak percaya dengan hal-hal yang jimat-jimat begitu. Pokoknya setiap satu anggota keluarga gue tuh dapat satu tasbih. Gak hanya bentuk tasbih sih, ada yang bentuk kayak batu, kalung, kayak gitu-gitu. Dan itu kayak semacam pemberian dari keturunan gue yang terdahulu. Dan satu barang atau benda itu pasti ada isinya. Boleh gue buka. Tasbih gue ini isinya adalah nenek-nenek yang udah cukup tua, rada bongkok. Terus kalung, dia punya kalung kayak tasbih gede-gede gitu. Si nenek ini tuh kayak sedikit banyak mempengaruhi cara pandang gue, cara pikir gue. Jadi gue kadang sempat berpikir, apakah gara-gara nenek ini ya, cara pandang gue tuh lebih banyak kayak berpikir seperti wanita gitu. Kadang kalau berpikir ya, lebih banyak menggunakan perasaan, intuisi kayak gitu-gitu. Ya, gak percaya nih ya. Kalau lu punya pegangan, kalau lu gak kuat, biasanya pegangan lu akan mempengaruhi lu gitu. Jadi, gue lanjutin ceritanya. Waktu itu, gue lihat, gue keluarin tasbih ini. Jadi ntar gue kasih tahu ke kalian dah tasbihnya bagaimana bentuknya, gue fotoin. Jadi tasbih ini tuh tiba-tiba kayak, lu tahu tasbih itu pasti nggak akan kaku kan? Tasbih itu kan lemes kan? Nah ini tasbih gue tiba-tiba kaku yang bener-bener kayak flower crown, bundar gitu. Ada apa nih? Ya bisa gue bilang sih, kejadian kakunya tasbih gue ini udah 2 kali. Dan ini kejadian yang kedua. Yang pertama itu waktu gue dulu kayak semacam dalam tanda kutip ngejagain teman gue yang lagi. Jadi gue kayak ngejagain kamarnya gitu. Dan tiba-tiba tasbih gue juga kaku. Dan setelah gue pulang ke rumah, gue langsung diinterogasi sama orang rumah. Lu habis ngapain? Ditanyain lu habis ngapain, lu habis ngelakuin satu hal buruk ya. Padahal gue gak pernah ngomong apapun ke keluarga gue. Tapi keluarga gue tiba-tiba langsung bilang gitu ke gue. Jadi itu kayak semacam sign, tanda gitu loh. Kalau ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan gue gak mikir ke sana karena gue merasa gue tidak melakukan kesalahan seperti yang kejadian pertama tasbih gue kaku itu. Oke. Waktu itu ya sepi banget kan. Lu tahu di hutan, dalam hutan. Gak ada musik, kita memang sengaja gak setel musik karena supir-supir gue itu, temen gue yang nyupir itu bakal ngantuk kalau dengerin musik, apalagi teman-teman udah pada tidur semua kan. Gue sama dia bangun, tiba-tiba di depan ada anjing, gak tahu itu anjing beneran atau anjing dalam tanda kutip itu bukan real, tapi itu tiba-tiba nyebrang dan itu kita langsung ngerem mendadak. Anehnya, ketika kita ngerem mendadak, gak ada yang bangun.
Padahal itu benar-benar ngerem mendadak, gak ada yang bangun. Tapi itu benar-benar kita langsung berhenti di tengah-tengah. Gue langsung tanya ke teman gue, lu lihat nggak? Iya, gue lihat. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin ya kita belum permisi atau kayak gimana ya. Ya udahlah, kita lanjutin perjalanan lagi. Tapi perasaan gue udah semakin gak enak kan. Ketika gue lanjutin perjalanan, kita lanjutin perjalanan, ada kejadian lagi. Kejadian yang kedua tuh, kita tuh kayak ngelewatin satu pohon gede gitu loh. Gak tahu itu pohon apa, tapi dahannya tuh tiba-tiba secara misterius itu turun anjir. Turun, bener-bener turun sampai hampir nyentuh mobil kita. Kalau di logika nih, dahan nih, bukan ranting ya. Ini dahan yang kalau lu nggak dudukin nggak akan bisa turun, itu dahan kan. Itu dahan turun. Tapi kita berdua nggak ada yang ngelihat apapun di sana. Tiba-tiba turun aja. Tiba-tiba turun, kita berhenti lagi, tapi berhentinya rada pelan-pelan. Nggak bener-bener totally berhenti sih, kayak pelan-pelan. Terus kita bilang dalam bahasa Jawa, karena gue orang Jawa, kita orang Jawa kan mostly, kula nuwun, permisi. Kita lanjutin perjalanan, cuman lebih pelan-pelan, karena ya udah jam 1, jam 2 kalau nggak salah waktu itu. Ya udah, kita lanjutin perjalanan lagi. Jam 3 subuh, akhirnya kita nyampe di tempat pantainya. Kita kan nggak ada yang pernah ke pantai itu sebelumnya, cuman kita ngeliat dari internet. Dan kita cari jalannya juga dari internet, dari maps. Waktu kita masuk, anehnya adalah kok kita masuk itu pintu masuknya kuburan. Aneh gak sih? Jadi kita kan sama-sama gak pernah kesana nih. Pintu masuknya kok kuburan ya? Jadi tuh bener-bener lu kalau mau masuk pantai itu harus ngelewatin kuburan dulu. Yaudah. Sorry gue potong nih bang. Bang. Jadi maksud lu, gue ngebayanginnya nih ketika lu masuk itu ada beberapa kuburan dulu baru masuk pantai atau gimana ya? Iya. Untuk posisinya. Jadi gini, kayak pintu masuknya tuh harus ngelewatin kuburan dulu gitu. Kanan kirinya kuburan warga, memang kuburan warga. Baru di situ ada pintu lagi, pintu masuk gitu, pantai itu. Oke, gue nangkep. Oke, gue lanjutin ya. Kan gue sama teman gue ini, yang lain masih belum pada bangun. Gue tanya nih dalam ngomongnya dalam bahasa Jawa sih, tapi gue bahasa Indonesiain aja ya. Beneran nih, kok kuburan? Iya beneran kok. Ya udah, kita masuklah pelan-pelan. Karena itu masih malam dan tiketing masih belum ada, jadi kita nggak bayar tiket kan. Karena memang nggak terlalu ketat gitu loh, karena itu pantai baru waktu itu. Jadi belum terlalu di-develop sama pemerintah. Kita masuk. Nah, setelah kuburan itu ada kayak gerbang gitu nunjukin oh ini pantai ini, dan kita harus ngelewatin kayak semacam jembatan beton gitu loh. Jembatan beton buat parkirin mobil. Tapi teman gue mikir kayak nggak usah parkir di dalam. Kenapa? Ya nggak apa-apa di sini aja, biar ntar kalau keluar tuh gampang, nggak perlu terlalu ngedeket ke pantai gitu kan. Ya udah, kita parkir di areal parkir, kayak nggak tahu itu areal parkir atau kayak gimana, pokoknya itu tempat cukup luas gitu loh, kayak tanah lapang cukup luas. Kita parkir di sana, dan kita tuh mobil kedua, ada mobil satu lagi tapi parkir ke dalam area pantai, masuk gitu loh, ngelewatin jembatan itu. Ya udah, kita prepare semua barang-barang yang mau dibawa ke pantainya itu kita keluarin dulu. Terus kita ngelewatin itu jembatan, gak ada yang aneh sih di jembatan itu. Kayak jembatan kecil kok, gak terlalu gede juga. Ya udah, kita ngelewatin jembatan itu. Kita istirahat di kayak semacam gapura gitu. Di semacam gapura. Kita kumpul, kita tidur di situ karena memang ya itu tempat buat istirahat sebelum lu mau ke pantainya ya. Oke, kita tidur di situ, gak ada yang aneh. Cuman yang aneh adalah perasaan gue. Gue kok ngerasa kayak, kok gue nyesel ya? Gue bener-bener nyesel banget gitu loh. Ngapain sih gue harus ke pantai, ngapain sih kayak gitu kan? Padahal hari kemarinnya gue ngerasa kayak
ih asik. Gue adalah orang yang jarang banget traveling ke alam. Gue lebih suka traveling kayak ke kota lain gitu-gitu, yang city traveling kayak gitu-gitu, bukan yang ke wisata alam kayak gini. Ya mungkin gue kayak break the limit aja lah. Gue mau ke pantai untuk pertama kalinya. Gue ke pantai itu untuk pertama kalinya. Oke, gue tidur dengan perasaan yang tidak enak. Kayak ngerasa kayak ada apa sih? Lu tau gak sih rasanya kayak lu punya perasaan yang gak enak, lu kayak apa-apa tuh rasanya males gitu. Mending gak jadi deh gitu. Ada kayak 5 menit ada perasaan, aduh gue gak ikut deh kayak gitu loh. Tapi gue gak pernah ngomongin ke teman-teman gue, kan gue juga gak enak kan. Cuman ya, satu hal yang gue batalin adalah snorkeling. Jadi teman-teman gue pada snorkeling semua. Gue sebenarnya udah daftar gitu kan, tapi waktu Hamin 30 menit gue batalin karena gue ngerasa gak enak. Gue adalah orang yang sangat-sangat percaya sama intuisi gue. Jadi kalau misalkan intuisi gue udah bilang jangan, gue gak akan pernah ngomong iya tuh. Jadi 30 menit sebelum kita berangkat itu gue batalin dulu snorkelingnya. Dan gebetan gue waktu itu gue suruh batalin juga. Dan kita berdua masih kita berdua batalin snorkelingnya. Yang lain berenam itu semua pada snorkeling. Oke, jam 7 pagi kita berangkat naik kapal gitu loh. Ini kapalnya bukan kapal yang ada atapnya gitu, kapal yang nggak beratap, tapi itu kapal mesin gitu sih. Perjalanan ke pantai yang pertama itu sekitar 30 menit dari pantai tempat kita parkir mobil. Jadi itu kan pantai selatan, lo tahu sendiri lah, pantai selatan tuh ombaknya gimana gitu kan. Pagi-pagi itu masih belum ada yang berangkat, cuman tim kita aja yang berangkat. 30 menit suasana cerah banget, bener-bener kayak teman-teman gue excited, semua barang tuh udah dimasukin ke plastik karena rencana awal gue tuh mau syuting di sana, mau cari footage gitu kan. Udah kamera semua udah dimasukin kreseknya double sampai 3 itu kan. Kita berangkat dengan perasaan yang gembira, sukacita. Cuman perasaan gue doang yang gak enak. Tetep gak enak. Jadi gue lebih banyak diem. Temen-temen gue foto-foto gue diem. Gue duduk paling depan waktu itu. Diem aja. Kayak kok gak enak sih? Lu tahu gak sih perasaan yang ini tempat tuh berbahaya bagi lu gitu. Tapi gue nggak ngomong ke teman-teman gue juga nggak mau kan, teman-teman gue juga nggak tahu kalau gue punya sisi mistis yang seperti ini. Udah lanjut ke pantai yang pertama. Jadi clue untuk pantai ini adalah pantainya ada kayak air terjun gitu loh. Tapi si guide-nya tuh bilang kita nggak bisa terlalu lama di pantai ini, cuman bisa sampai jam 9 doang. Kenapa? Karena pantai itu setelah jam 9 hilang. Jadi pasirnya hilang. Udah kita 7:30 sampai di sana, kita main-main. Gue tuh bener-bener yang teman-teman gue pada main-main naik-naik. Gue cuman jalan di tepi pantai kayak orang gila gitu kan, diem, foto-foto sendiri. Gue ngerasa kayak ada yang nggak beres dalam perjalanan ini gitu kan. Ya udah 1,5 jam kita di pantai itu bener-bener jam 9 memang pantai yang tadinya itu sampai ke 20 meter gitu, 20 meteran. Jadi cuma 5 meter anjir jam 9 itu. Ya udah, kita udah disuruh balik kan sama guide-nya. Kita lanjut ke destinasi yang kedua. Yang kedua itu tempat snorkeling. Nah, di tempat snorkeling ini yang guide-nya udah bilang di awal, ini tempatnya bagus banget. Kalian bisa snorkeling, bisa ngelihat bawah airnya kayak gitu-gitu. Karena gue sama gebetan gue ini nggak snorkeling, ya udah nggak naik, nggak turun kan. Dan waktu sampai di spot snorkeling itu, airnya bener-bener gelap. Waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin karena musim hujan juga waktu itu. Jadi airnya bener-bener gelap, teman-teman gue kecewa semua, snorkeling nggak bisa ngeliat apa-apa. Gak ada yang aneh waktu snorkeling. Yang aneh adalah ketika kita sampai di pantai yang ketiga. Pantai yang ketiga tuh kayak pantai yang tempat buat istirahat gitu-gitu loh. Tapi pantai itu juga nggak bisa lama-lama, nggak bisa di atas jam 12 apa ya, gue kalau nggak salah inget jam 12 itu udah hilang lagi.
pasirnya tuh hilang lagi. Tapi di sana ada orang jualan. Jadi orang jualan tuh warga sekitar yang dia tuh harus muter dulu, muter lewat hutan-hutan gitu untuk bisa nyampe ke sana. Aksesnya tuh ada 2, lu mau nyebrang laut atau lu muter 3 kali lipat dari perjalanan laut itu buat sampai ke sana. Nah, anehnya adalah ketika itu gue ingat banget itu masih jam 10. Tiba-tiba mendung tuh kayak ngepung kita gitu loh dari 2 arah. Ngepung kita dari 2 arah. Tiba-tiba langsung di tengah tuh masih terang, kanan kiri udah gelap. Teman-teman gue masih pada asik, tapi gue ngeliat itu kayak there's something wrong. Tapi gue gak ngomong. Ya udah. Si guide-nya akhirnya bilang ke temen gue, kita balik yuk, kita jangan sampai jam 12 karena ngeliat cuacanya kayaknya nggak mendukung deh. Orang-orang di sana yang selain tim kita juga pada balik karena memang ya suasananya tidak memungkinkan. Cuman kapal-kapal perahu-perahu mereka tuh orang lain ya, bukan tim kita, itu pada ada atapnya gitu loh. Jadi mereka nggak seberapa khawatir kalau misalkan kehujanan di tengah perjalanan. Kita balik kan, setelah itu kita nggak lama setelah itu kita balik. Waktu kita balik itu benar-benar mendung itu cepet banget ngepung kita. Ya udah, kita balik, di tengah perjalanan kita kena badai. Lu tahu benar-benar itu pengalaman yang bikin gue takut banget. Sampai sekarang gue trauma kalau harus nyebrang laut pakai perahu kecil. Dan itu lu tahu pantai selatan ya. Pantai selatan, badai, gimana ombaknya lu bisa bayangin kan? Itu bener-bener teman-teman gue yang cewek pada teriak-teriak kanan kiri gitu kan. Air tuh sampai masuk gitu loh, sampai kita harus ya buang-buang airnya biar kita nggak tenggelam. Bener-bener kayak gitu men. Gue bener-bener itu pengalaman pertama gue ke pantai dan kayak gitu diombang-ombangin ombak kayak gitu. Anjir ya Allah, gue ngeri, sumpah gue ngerinya adalah gue keinget sama omongan yang selalu diulang-ulang di keluarga gue itu, yang soal jangan main ke pantai selatan. Apa ya gara-gara gue ya, teman-teman gue jadi kayak terjebak kayak gini. Jadi bener-bener itu kita 15 menit di tengah badai, kita bahasa kuyup, bener-bener bahasa kuyup. Itu sampai ketika alhamdulillahnya kita sampai ke pantai tanpa ada yang drama-drama apapun. Kita sampai ke pantai itu, tapi kapal perahu kita tuh setengahnya udah kena air gitu loh, udah tenggelam air gitu loh. Kita buru-buru itu pinggirin perahunya, kita turun, kita balik lagi ke gazebo yang tempat kita istirahat itu. Semua pada kedinginan karena di pantai itu juga hujan cukup lebat, tapi nggak yang bener-bener lebat gitu, nggak hujan, pokoknya hujan kondisinya. Kita loading barang-barang kita ke sana dan ternyata itu kresek udah 3 lapis kan. Tadi gue bilang kamera gue kerendam air dong. Anjir lah, gue bener-bener di pantai itu nggak kepikiran untuk syuting lagi gitu loh. Dan gue nggak sampai kepikiran bakal kamera gue kerendam air karena itu udah sampai 3 lapis gitu. Anjir, gue di situ kok apes banget ya gue main-main ke pantai ya. Dan keapesan berikutnya adalah, lu tahu nggak, jembatan yang tadi kita lewatin kebelah jadi 2. Orang-orang pada panik. Paniknya adalah orang-orang yang parkir di dalam pantai gak bisa balik. Karena itu bener-bener jembatannya udah kebelah jadi 2. Jadi kita waktu balik itu kita harus kayak turun dulu gitu loh. Di bawahnya tuh sungai gitu, tapi nggak banyak airnya. Gila nggak? Gue sampai nggak habis pikir, ini ada apa sih sama liburan gue? Masa gara-gara gue pegangan tangan gue udah kepikiran ke arah sana sih? Apa gara-gara gue pegangan tangan ya? Ya udahlah, gue nggak terlalu mikirin dan gue nggak ngobrol sama siapapun soal ini waktu kejadian itu, bahkan ke gebetan gue. Oke, itu jam 12 siang.
Kita akhirnya mandinya pun gak bisa di pantai karena kita udah ngelewatin jembatan itu, dan akhirnya warga-warga udah ngebantuin kita gitu loh, ngasih bantuan buat kamar mandinya dipakai untuk kita. Nah udah jam 12 itu kita akhirnya mutusin untuk balik. Sebenarnya sih jam 2-an rencana awal, tapi karena ada kejadian itu kayak ya udahlah balik aja. Kita main-main di kota M aja. Lebih asik kan daripada di pantai gini, pada nggak enak semua. Teman gue bilang gitu. Ya udahlah kita balik. Di situ teman gue yang nyupir kan sama. Dia kaget dong sama jalanannya. Karena lu tahu sendiri nyetir waktu malam hari itu kita ya bebas aja sih, nggak ada rasa takut karena ya pandangan lu terbatas. Dia nggak nyangka kalau perjalanan itu kanan kirinya jurang. Nah ketika siang-siang itu kan dia kelihatan kanan kiri jurang. Jadi dia tuh rada-rada grogi atau apa, gue juga nggak tahu. Tapi gue ingat banget kita itu pakai mobil Avanza. Kita berdelapan di dalam mobil, ditambah ada teman-teman gue yang bawa karier kayak gitu. Jadi ya bisa dikatakan lah berat di mobil itu 10 orang. Ya udah. Di situ tanjakannya hampir ke 45 derajatan gitu loh. Dengan kapasitas Avanza 10 orang. Kayak ngeri gitu loh kita. Sebenarnya yang paling ngeri supirnya sih, teman gue yang nyupir sih. Jadi mikir, ini kuat gak sih? Tapi kemarin malam kok kuat ya? Ya mungkin karena nggak tahu ya, kebawa sama suasana yang gelap itu, nggak ngelihat kanan kiri. Sekarang bisa ngelihat kanan kiri, ternyata jurang. Temen gue rada grogi. Ya udahlah, berdoa aja, bismillah aja gitu kan. Lanjutlah kita perjalanan buat balik. Di kalau nggak salah itu tanjakan kedua, masih di area pantai. Lu tahu itu mobil kita itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Nggak bisa di handrem. Bayangin nggak bisa di handrem. Di depan tuh kap mobilnya udah ada asap putih. Lu tahu, bayangin itu di tanjakan hampir 45 derajat. Tanjakannya tuh kayak kalau lu mundur harus belok gitu loh, bukan tanjakan yang lurus doang gitu Kak. Ketika mundur jadi bener-bener nggak bisa dikontrol mobilnya, nggak bisa di handrem. Bener-bener kita mundur. Temen-temen gue yang cewek pada bener-bener teriak-teriak. Itu mobil nggak bisa dikendaliin sampai ban mobilnya tuh, lu tau gak sih kalau di jalanan pegunungan gitu kan ada aspal, terus bagian kanan kirinya masih ada kayak bumper gitu kan, bumper kayak tanah gitu loh, tanah yang buangan gitu ya? Iya kayak buangan. Gitu. Dan itu udah masuk ke sana. Kalau mundur dikit lagi aja tuh udah jurang. Belum. Iya. Dan alhamdulillahnya waktu mendekati ke sana tuh bisa handremnya bisa gitu loh. Bener-bener itu temen-temen gue pada nangis, yang cewek pada nangis. Kita nggak tahu apakah ini masih ada hubungannya sama pegangan tangan gue atau enggak. Gue juga nggak tahu. Tapi di sana tuh kayak semuanya terjawab. Tahu nggak sih? Kayak di dalam batin gue ada yang bilang pakai bahasa Jawa. Rasano kan wis tak kandani. Kalau diartiin tuh rasain, kan udah saya bilang gitu aja. Itu gue takut banget coba. Sorry bang, gue potong. Jadi posisi tapi pada saat lu pulang itu posisi lu masih tetap pegangan tangan gak sama gebetan lu atau lu udah lepas? Enggak, karena gue bilang gini, itu. Kita jangan duduk sebelahan deh. Tapi gue nggak kasih alasan. Gue cuman minta kita jangan duduk sebelahan. Jadi lu switch posisi sama dia gitu? Iya, jadi kayak dia di bagian kanan, gue di bagian kiri, tengah-tengah tuh ada teman gue cowok. Itu, gue kalau ingat-ingat lagi, ya Allah, gue pernah hampir mati gara-gara cuman pegangan tangan. Liburan, dan gara-gara gue nggak percaya, gue nggak nurut sama intuisi gue sendiri. Di situ benar-benar itu pengalaman yang bikin gue sampai sekarang tuh ngeri. Kalau harus ke pantai di kota itu, ke pantai manapun ya, gue ngeri, bener-bener ngeri banget, sumpah. Dan lu tahu gak sih,
parahnya adalah kejadian itu berulang sampai 2 kali. Jadi yang pertama ini kita istirahatin dulu kan mobilnya setengah jam gitu. Akhirnya teman-teman gue bilang, mending gak usah ada yang di dalam mobil deh, bareng aja sama supir. Jadi naik duluan, kita kayak ngedaki gitu, kayak hiking gitu kan. Ada kali ya 15 menit kita jalan, mobilnya ada di atas dulu gitu. Terus kita berhenti. Lu tahu itu kejadian setelah kita rasa kayak udah gak ada tanjakan yang terlalu ekstrim, kita naik lagi kan. Parahnya ada tanjakan gak terlalu tinggi, tapi tiba-tiba di depan ada truk yang kayak bawa muatan banyak gitu loh. Kan kalau bawa muatan dia gak bisa terlalu cepet kan naiknya juga. Nah mobil kita tuh posisinya udah gak dalam kondisi yang prima juga, harus nahan di posisi tanjakan, gak kuat lagi, itu mundur lagi gak bisa dihandle lagi. Untungnya tuh di belakang itu bukan kayak jurang lagi, tapi udah ada rumah warga gitu loh. Di situ sampai harus ditahan sama beberapa warga, harus dibantu buat naikin. Akhirnya kita berhenti di sana, kita ngobrol. Alhamdulillahnya tuh kayak warung gitu loh, jadi kita bisa kayak ngaso, istirahat bentar buat makan, terus cerita-cerita gitu kan sama ibunya. Terus ibunya tuh bilang gini, oh iya mas, dulu tuh, bukan dulu sih, kemarin tuh ada mobil yang sama kayak masnya ini, Avanza. Ya sama kayak gini mas, gak bisa balik. Ternyata tuh mesinnya bermasalah dan harus diderek gitu loh sama bengkelnya. Bayangin, lu bisa bayangin gak sih itu dari kotanya ke bagian selatan dari kota itu sekitar 2,5 jam. Dan itu gak ada akses, kayak gak ada bengkel selain di kota itu. Jadi kalau misalkan mobil kita beneran gak bisa jalan, kita harus manggil derek dari kota 2,5 jam. Kita harus nunggu. Dan kita putusin, kita berdoa aja lah. Pokoknya jangan ngubungin bengkel dulu. Intinya nunggu aja 2 jam. Sampai kita tuh baru berangkat lagi ya. Dari pantai itu masih area pantai loh. Masih kayak semacam 30 menit gitu loh dari area pantai. Itu masih kayak deket banget sama pantai, jadi masih jauh banget untuk ke kota kan. Jam 4, bayangin jam 4 itu udah, kalau di Jawa Timur ya jam 4 tuh udah yang nggak terlalu terang gitu loh. Udah jam 5 udah gelap, udah hampir gelap. Ya bayangin, ngeri lagi dong akhirnya kalau kita sampai pulang tuh gelap. Dan alhamdulillahnya tuh ketika kita pulang udah nggak ada kejadian apa-apa. Cuman gue tuh kayak semacam bukan ngobrol sih, lebih kayak kirim-kirim VN. Jadi gue punya cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan gak tahu sesuatu yang di dalam diri gue. Jadi caranya ya kayak orang kirim VN. Jadi dia kirim sesuatu, dia ngomong ke gue, tapi gue nggak bisa langsung balas. Gue ngebalasnya harus kayak nunggu, ada delay gitu loh. Dia bilang, la wes tak kandani tole, ojo aneh-aneh. Jadi itu kayak semacam, kalau di bahasa Indonesia ini gimana sih? Gue bingung kadang mau ngebahasa Indonesiainnya. Kan sudah saya bilang tole, le itu kayak panggilan anak cowok gitu loh di Jawa. Nak gitu ya, nak. Nak, iya bener. Kan sudah saya bilang, nak jangan aneh-aneh. Gue di situ masih bingung, aneh-anehnya gue di mana gitu. Gue nanya itu gak dijawab. Tau gak sih, itu gak bisa yang lu kayak ngobrol sama gue gitu kan, gue selalu jawab. Jadi dia kayak punya hak untuk tidak menjawab apa yang gue tanyakan. Dia gak jawab. Intinya sampai sekarang gue masih menerka-nerka apakah iya semua itu gara-gara gue pegangan tangan. Tapi ya kalau memang kayak gitu, alhamdulillahnya gue sering tertolong dengan intuisi gue itu sih. Gue gak mau menyebut itu hantu atau apapun ya. Gue menyebut itu intuisi. Gue menyebut itu bagian dari diri gue. Bayangin aja sih,
lu datang ke rumah orang nih ya. Gue ibaratkan lu datang ke rumah orang, tiba-tiba lu melakukan hal yang tidak senonoh, lu pegangan tangan, even itu di mobil lu sendiri. Gue udah diingetin dengan berbagai macam sign. Mulai dari anjing, mulai dari dahan yang turun sendiri, mulai dari jembatan, kuburan, sampai kita terjebak badai di tengah laut selatan. Laut itu udah mendekati samudra kan. Sampai akhirnya itu kita mau masuk jurang. Itu kayak benar-benar dalam hidup gue ternyata ada sesuatu yang memang ingetin gue untuk tidak melakukan hal buruk. Karena mungkin ya diingetin karena itu bukan rumah lu. Lu jangan aneh-aneh. Itu daerah orang lain. Itu daerah kekuasaan orang lain. Kalau mereka mau nyelakain kamu bisa segampang itu loh. Kayak gitu. Gue di situ setelah kejadian itu gak tahu ya ke bawah trauma atau kayak gimana. Gue bener-bener takut untuk datang ke pantai. Gue lebih baik ke gunung daripada gue harus ke pantai. Dari situ gue akhirnya kayak semacam diingatkan kembali. Ternyata ya pantangan di keluarga itu memang beneran adanya. Dan gue bukan yang 100% percaya, enggak. Karena itu akan enggak make sense aja sih buat gue. Gue adalah orang yang sangat-sangat skeptical sekarang. Tapi ya apa salahnya sih buat percaya? Toh itu melindungi kamu, menjauhkan kamu dari mara bahaya. Dan dari situ akhirnya gue sangat-sangat berhati-hati. Jadi gue nggak pernah tanya sama intuisi gue harus ngapain. Gue nggak pernah tanya. Tapi ketika gue ke drive ke jalan yang keliru, itu selalu diingetin. Baik dari sisi non spiritual dan sisi mistis, maupun yang ke sisi mistis sampai hari ini. Jadi bang, kalau misalkan gue tanya, apa ini benar-benar merubah cara pandang lo terhadap sesuatu hal yang mistis, gaib, atau hal-hal yang berbau tentang agama ya? Apa ini benar-benar ngerubah hidup lo? Kayak misalnya contohnya lo benar-benar jadi seorang pemegang agama yang teguh kah? Atau lo benar-benar jadi orang yang kuat dalam beribadah segala macem, atau gimana ya? Kalau gue bilang gue berubah yang langsung kayak dapat hidayah juga enggak. Tapi alhamdulillahnya di situ gue jadi kayak semacam, oh ternyata ada loh entitas lain selain diri kita. Yang sebelumnya gue gak seberapa percaya. Meskipun gue dulu sekitar cerita ya, gue dulu juga pegang siaran horor. Jadi otomatis mau gak mau gue juga harus belajar tentang hal seperti itu. Gue lebih banyak skeptikal pada waktu itu. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri. Gue jadi saksi di mana hidup gue mau hilang. Bayangin kalau misalkan itu gak bisa di handrem. Bayangin lah. Gue gak bisa ngebayangin ya. Gimana lu dalam mobil berdelapan, tiba-tiba itu mobilnya jatuh ke jurang. Duh, gue ngeri banget coba. Di situ gue bener-bener jadi orang yang lebih bersyukur lagi sekarang. Kayak. Jadi lu apa-apa sekarang lebih ngerem gitu ya bang, sama apa yang lu rasa sekarang nih udah nggak bener nih gitu. Gue mesti balik lagi ke jalan yang lurus gitu. Jadi bukan cuman yang memilih ini jalan yang benar, ini salah enggak, tapi dalam memilih ini sih, memilih pilihan hidup. Kayak sebenarnya dua-duanya benar, cuman mana yang lebih baik. Gue selalu kayak dapat sign, dapat kayak semacam tanda, oh pilih yang A ya. Tapi itu nggak yang langsung dibilang, oh lu harus pilih A ya, soalnya A itu gini. Gue cenayang dong kalau begitu. Nggak, jadi kayak ada gini. Gue percaya bahwa alam itu bisa berbicara, dan kita ketika dilahirkan itu punya bahasa yang sama dengan alam. Tapi setelah kita belajar bahasa manusia, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, bahasa alam kita itu jadi terkikis. Jadi kita nggak lagi bisa komunikasi sama alam. Padahal alam tuh selalu ngasih kita pertanda, alam tuh selalu berbicara ke kita. Satu-satunya bahasa alam yang masih
ada di setiap manusia adalah hati nurani manusia itu sendiri, intuisi. Jadi saran gue, kalau apapun itu lu harus percaya sama nurani lu. Karena nurani ini bener-bener pure gitu loh. Dalam memilih apapun lu harus tanya ke hati lu, bener gak? Karena itu adalah filter yang paling suci lah kalau gue ngerasa. Jadi itu gak terkontaminasi sama pikiran-pikiran lu, gak terkontaminasi sama perspektif lu yang lain. Itu bener-bener alam kasih tahu lu ya jalan yang benar tuh yang mana. Jadi itu yang bener-bener ngerubah diri gue adalah gue jadi orang yang sangat-sangat percaya sama intuisi gue. Dan di situ alhamdulillahnya bisa ngebawa diri gue ke jalan yang lebih baik lewat intuisi gue. Itu sih. Jadi secara gak langsung lu bilang ke kita semua dan pendengar bahwa kita nih mesti trust gitu sama kita punya hati, dan kita mesti kurang-kurangin untuk melakukan hal-hal yang dianggap kurang senonoh di suatu tempat karena kita nggak pernah tahu seberapa bahayanya tempat itu. Gitu bener bang? Bener, cuman yang harus gue koreksi bukan seberapa bahayanya. Karena kita tuh punya keterbatasan kan. Banyak sekali orang punya keterbatasan untuk tidak bisa melihat dimensi yang lain gitu kan. Padahal kita hidup di dunia ini tuh kita bener-bener hanya kayak ada tabir tipis gitu loh. Cuman kita gak bisa ngelihat ke dimensi yang itu. Kita bener-bener hidup berdampingan gitu. Kalau kita datang ke suatu tempat, kita gak tahu kan tempat itu ada apa. Kalau di dimensi kita itu cuman hutan. Tapi kalau misalkan itu rumah, kalau itu istana misalkan, kan kita juga harus izin. Izinnya gimana sih untuk orang yang normal, orang yang gak punya kemampuan apa-apa, melihat atau kepekaan yang gak lebih kayak kita-kita ini gimana sih? Yaitu bersikap sesuai adat istiadat yang ada di daerah itu. Karena adat istiadat ini kayak semacam peraturan tidak tertulis yang ini tuh peraturan di tempat gua loh. Lo harus ngikutin kalau lo ada di tempat gua. Kayak gitu sih. Lebih yang bukan seberapa berbahaya tempat itu, tapi seberapa kita bisa menjadikan diri kita tuh sopan di setiap tempat. Kayak gitu. Tapi yang gue tangkep juga ya, maksudnya dari cerita Bang Gaga ini, kalau misalkan orang tua gitu ya ngelarang kita kan suka yang kayak ngeyel gitu kan, nggak kenapa-napa. Tapi ternyata even itu benar 100% atau enggak pun, pasti itu ada hal baiknya gitu loh. Itu yang gue percaya sih. Jadi kayak budaya-budaya orang tua tuh sebenarnya bukan tanpa dasar. Iya kan? Cuman mereka aja yang tidak punya kemampuan lebih untuk mencari dasarnya. Nah betul. Itu bahkan kalau boleh gue cerita sedikit ini, karena gue jurusannya arsitektur. Di salah satu ilmu arsitektur tuh ada kayak di salah satu daerah, gue lupa di NTT atau di mana, kalau mau bangun rumah tuh harus nancepin bambu. Yang kalau itu kan kalau dipercaya di budaya mereka tuh di situ ntar kayak semacam dewa tuh ngasih tahu, oh tempat itu tuh aman, tempat itu aman untuk dibangun bangunan gitu kan. Itu udah dipercaya dari zaman dulu, tapi setelah diteliti kenapa bambu itu ditancapkan, ternyata kalau di situ bambunya dalamnya tuh keisi air, berarti tempat itu nggak solid, tanah itu nggak solid. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya semua tuh ada penjelasan ilmiahnya dari dulu kayak bukan peraturan ya, kayak lu dilarang ini itu, pamali melakukan ini itu sebenarnya ya karena memang budaya itu alam yang kasih tahu, dan alam tuh pasti selalu punya jawaban. Cuman kita manusia aja yang terbatas untuk tidak bisa mendeskripsikan kenapa alam melarang ini, kenapa alam melarang itu, kayak gitu sih. Oke, itu sekelumit cerita gue tentang pengalaman gue dan teman-teman gue yang hampir mati gara-gara pegangan tangan. Pesan gue yang terakhir sebelum gue tutup cerita ini, gue di situ kayak sudah punya tanggung jawab ketika gue ceritain cerita ini. Buat lu pada, even lu orang yang sangat-sangat skeptikal, even lu orang yang gak percaya dengan begituan, gak percaya dengan hal-hal mistis, setidaknya
percayalah bahwa kamu hidup di sana tuh tidak sendirian. Kamu hidup di sana tuh kayak semacam mengikuti peraturan yang sudah ada gitu. Adat istiadat itu harus benar-benar kamu jaga. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita tuh hidup di sana tuh berdampingan, kita aja yang nggak bisa ngelihat mereka. Jadi apa salahnya sih untuk ngikutin aturan? Toh aturan itu juga nggak ada yang menyesatkan kita kok. Aturan itu dibuat dari alam, dan alam itu selalu ngasih tahu kita hal yang benar. Dan alam itu yang gue percaya selalu menyelamatkan. Semua tuh tanda-tanda datangnya dari alam. Dan kalau lu bisa ngebaca tanda dari alam, insya Allah lu bakal selamat. Itu aja sih dari gue. Gue balikin ke kalian berdua. Terima kasih. Ternyata ini out of the box banget perkiraan ceritanya dari menurut gue ya. Karena ini cerita yang cukup bisa ngasih kita tamparan, ngasih kita gambaran lebih jauh tentang gimana kita bisa menghormati sebuah tempat baru, alam, dan lebih menghargai intuisi dalam diri kita sendiri gitu ya, Andre, kurang lebih. Iya benar. Dan menurut gue ini bukan cuma sekedar cerita sih, tapi banyak banget pesan yang bisa kita ambil. Oke, kalau gitu kita bakal tutup episode 7 di Kamis malam kali ini. Sekian cerita di Kamis malam kali ini. Terima kasih buat kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbangkan ceritanya, bisa kontak kita melalui Instagram atau email yang ada di description di bawah. Kita tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin cerita menarik dari kita di episode berikutnya. Gue Iza. Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.